Pernah kepikiran gak sih kalau inovasi-inovasi terbesar dalam sejarah manusia, kayak api, pertanian, industri, itu sebenarnya kayak pedang bermata dua. Nah, ini adalah cerita tentang gimana setiap langkah maju yang kita ambil untuk bertahan hidup, secara ironis, justru menciptakan tantangan-tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang. Mungkin kedengarannya aneh ya, gimana bisa sebuah kapak batu sederhana nyambung ke pabrik yang penuh asap dan planet yang makin panas? Jawabannya itu ada di sebuah rantai sebab akibat yang panjang banget yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Ini dia pertanyaan inti yang akan jadi pemandu kita. Oke, sebelum kita ngomongin manusia, kita perlu paham dulu panggungnya. Panggung ini adalah sebuah planet yang udah berputar selama miliaran tahun, dibentuk oleh kekuatan geologis yang dahsyat jauh sebelum kita muncul. 2,5 miliar tahun. Coba deh, diresapi dulu angkanya. Waktu yang panjang banget, hampir mustahil buat kita bayangin. Kalau seluruh sejarah bumi itu satu buku yang tebel banget, kisah manusia mungkin cuma satu paragraf terakhir aja. Di panggung raksasa inilah cerita kita dimulai. Jadi, bumi itu butuh waktu lama banget buat siap-siap. Dari bola api di zaman Arkaikum sampai kehidupan pertama yang muncul dari lautan di Paleozoikum. Terus, dunia dikuasai sama raksasa-raksasa di era Mesozoikum. Dan baru setelah mereka semua hilang, di zaman Neozoikum, panggungnya akhirnya siap untuk kita. Ini negasin satu hal, kita ini cuma tamu di planet yang usianya udah tua banget. Nah, sebagai tamu baru, nenek moyang kita ini nggak cuma diam aja. Mereka mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan spesies lain. Bukan cuma beradaptasi sama alam, tapi secara aktif mengubahnya. Langkah pertama ini adalah awal dari segalanya. Dan inovasi pertama yang benar-benar mengubah permainan, api. Ini bukan sekedar penemuan, ini revolusi. Tiba-tiba, malam yang gelap dan penuh bahaya jadi lebih aman, makanan jadi lebih gampang dicerna. Untuk pertama kalinya, kita punya sedikit kendali atas dunia liar di sekitar kita. Coba bayangin deh, gimana rasanya hidup di era Paleolitikum. Setiap hari itu isinya cuma bergerak. Kita ngikutin kawanan hewan buruan, nyari buah-buahan musiman. Alat kita ya apapun yang bisa kita temuin, dan bentuk, kayak kapak genggam ini, cuma perpanjangan tangan yang diambil langsung dari alam. Terus, gimana kita tahu mereka mulai berhenti pindah-pindah? Jawabannya, dari sampah mereka. Tumpukan cangkang kerang dan tulang yang disebut Kyoken-Modinger ini adalah bukti arkeologis pertama dari perubahan besar. Ini tuh kayak catatan harian kuno yang bilang, kita pernah tinggal di sini lumayan lama loh. Sebuah langkah kecil menuju peradaban. Langkah kecil tadi ternyata cuma pemanasan, karena setelahnya ada lompatan raksasa. Era pertanian dan logam bukan cuma mengubah cara kita hidup, tapi juga mengubah siapa diri kita sebagai sebuah masyarakat. Gema dari transformasi ini masih membentuk dunia kita sampai sekarang. Semuanya berawal dari satu ide yang kedengarannya simpel tapi radikal. Nanam makanan sendiri? Begitu kita nggak perlu lagi ngejar-ngejar makanan, kita bisa bangun rumah permanen. Rumah jadi desa, dan desa butuh aturan pemimpin dan struktur sosial. Inilah cetak biru dari semua kota dan negara yang ada sekarang. Nah, kalau desa itu hardware-nya, software yang ngejalanin semuanya itu, ya, gotong royong. Prinsip sederhana buat kerja bareng ini adalah perekat sosial yang bikin kita bisa bangun irigasi, lumbung, dan pertahanan bersama. Tanpa ini, peradaban nggak akan mungkin ada. Seiring masyarakat makin kompleks, kerjaan juga makin macam-macam. Di zaman logam, muncullah para undagi, para perajin ahli. Mereka ini insinyur, seniman, dan teknolog pertama di dunia. Inilah awal dari spesialisasi kerja, fondasi dari ekonomi modern kita. Sampai sini ceritanya kayaknya happy ending ya, keren banget. Tapi ingat kan, pedang itu punya dua mata. Sekarang kita bakal lihat sisi lain dari kemajuan itu. Masalah-masalah lingkungan yang tanpa sadar kita ciptakan lewat inovasi kita sendiri. Setiap kali kita nyalain mesin atau lampu, kita itu ngebakar sesuatu. Nah, pembakaran itu ngelepasin karbon dioksida ke udara. Gas ini, walaupun gak kelihatan, kerjanya tuh kayak selimut raksasa yang nyelimutin planet kita, merangkap panas dan pelan-pelan naikin suhu bumi. Inilah harga dari energi kita. Bukan cuma udara, air kita juga tersedak. Limbah industri dan rumah tangga yang kita buang ke sungai itu jadi semacam pupuk super buat alga. Hasilnya, ledakan alga atau eutrofikasi yang nutupin permukaan air, ngabisin semua oksigen, dan akhirnya membunuh semua kehidupan di bawahnya. Dan tanah tempat kita berpijak juga kena imbasnya. Sampah plastik yang kita buang bakal tetap ada di sana ratusan tahun.
Pestisida yang kita pakai buat nanam lebih banyak makanan justru pelan-pelan meracuni tanah, bikin tanah jadi nggak subur. Ironis banget kan? Alat yang kita pakai buat makmur malah ngerusak sumber kemakmuran itu sendiri. Ben, jangan salah, ini bukan cuma soal pohon dan ikan ya. Ini soal kita. Udara yang kita hirup merusak paru-paru kita, air yang kita minum mungkin mengandung racun. Ujung-ujungnya, dengan merusak planet, kita itu merusak diri kita sendiri. Semua ini membawa kita ke inti dari dilema zaman modern, sebuah tantangan ekonomi fundamental yang lahir dari kesuksesan dan pertumbuhan populasi kita selama ribuan tahun ini. Ini dia biang keroknya, kelangkaan. Dari zaman batu sampai sekarang, keinginan kita terus tumbuh. Dari sekedar makanan dan tempat berlindung, sampai mobil dan smartphone. Tapi planet ini kan nggak tambah besar, sumber dayanya terbatas. Nah, benturan abadi antara keinginan kita yang tanpa batas dan sumber daya yang terbatas inilah yang mendorong semua keputusan ekonomi kita. Untuk ngadepin kelangkaan, setiap masyarakat, dari dulu sampai sekarang, harus menjawab 3 pertanyaan yang sama. Manusia purba memutuskan, kita akan bikin kapak batu. Apa? Dengan cara dipahat, bagaimana? Buat para pemburu di kelompok kita, untuk siapa? Hari ini, kita menjawab pertanyaan yang persis sama, cuma skalanya jauh lebih besar dan lebih rumit. Jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk dunia modern. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal. Kalau ada satu hal yang jadi ciri khas spesies kita, itu adalah kemampuan beradaptasi. Kita selamat dari zaman es. Kita menciptakan pertanian, kita membangun peradaban. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bisakah kita beradaptasi sekali lagi? Bukan untuk bertahan dari alam, tapi untuk bertahan dari kesuksesan kita sendiri. Itulah tantangan terbesar bagi generasi kita.